Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini di video ini akan saya bahas latihan soal yang ada di modul 6 yang terkait dengan BIM teori. Baik, ada 4 soal yang ada di dalam modul tersebut. Anda diminta menentukan besarnya reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuan. Baik. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada materi BIM teori sebelumnya, di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa yang harus Anda perhatikan di sini adalah minimal ada 2 hal. Yang pertama adalah jenis bebannya, kemudian yang kedua adalah jenis tumpuannya. Oke. Di 4 soal ini ada 2 macam beban yang bekerja. Yang pertama adalah beban terpusat. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini beban terpusat. Dan soal yang nomor 4 ini adalah beban terdistribusi merata. Nah, sedangkan kemudian jenis tumpuan yang terjadi, karena ini sangat menentukan jenis reaksinya, yaitu ada tumpuan pin, roll, fix, begitu. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di soal nomor 1, ya, soal nomor 1, jadi di video ini, di pembelajaran ini nanti adalah secara umum Anda harus ikuti langkah-langkahnya, yaitu bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, setiap kasus teori batang, maka Anda harus gambarkan dulu yang namanya free body diagram, seperti ini. Ya. Sama dengan pertemuan sebelumnya, saya mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa di sini ada, karena definisi dari free body diagram adalah gambar yang menunjukkan gaya-gaya baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui. Nah, untuk yang sudah diketahui itu warna biru dan itu tidak boleh diasumsikan, gitu ya. Sedangkan yang belum diketahui ini saya beri warna merah, gitu. Nah, karena kita mencari gaya-gaya reaksi yang bekerja pada tumpuan, maka otomatis yang kita beri warna merah adalah yang merupakan reaksi yang ada di tumpuan, ya, seperti ini. Nah, di titik A, karena tumpuannya berupa pin, maka ada 2 reaksi berupa gaya, horizontal dan vertikal. Nah, ini saya asumsikan ke kanan dan ke atas. Nah, Anda boleh, misalkan dengan arah yang lain, silakan. Yang penting harus ada 2. Sedangkan di titik B, karena tumpuannya berupa roll, begitu, nah, maka hanya ada 1 reaksi arah vertikal saja. Nah, setelah gambar free body diagram ini Anda buat dan pastikan itu benar. Benar dalam hal ini adalah komponen eksternal load-nya sudah pasti ada, kemudian juga komponen reaksinya pun juga pasti ada. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Anda selesaikan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Ya. Baik, di persamaan kesetimbangan ini pula, ya, ada asumsi arah positif yang harus Anda buat, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, karena unsur persamaan kesetimbangan itu ada 3, sigma momen, sigma Ly, dan sigma Fx, maka di ketiga unsur persamaan kesetimbangan ini Anda harus buat asumsi arah positifnya, gitu. Jadi makanya di sini semua asumsi saya gunakan warna merah, gitu. Jadi seperti ini, misalkan kesetimbangan momen, sigma momen terhadap titik A, gitu ya. Anda nanti boleh di sini menggunakan sigma momen terhadap titik B, silakan, gitu ya. Saya ulang, sigma momen terhadap titik A sama dengan 0 dengan arah asumsi momen positif adalah searah jarum jam. Nah, ya, ini yang harus kita tentukan, arah positif momen ini. Anda tidak harus seperti ini. Anda boleh misalkan kita buat arah positifnya berlawanan jarum jam, misalkan, silahkan. Baik, nah kemudian kembali Anda melihat free body diagram, kita cek komponen gaya mana saja yang bisa menghasilkan momen terhadap titik A, gitu kan ya. Nah, di sini ternyata ada komponen gaya 4, ini karena dia mempunyai jarak tegak lurus terhadap titik A sejauh 5 feet.
dan komponen reaksi RP. Gaya reaksi RP karena dia mempunyai jarak tegak lurus terhadap titik A sejauh 10 feet. Nah, dua komponen ini menghasilkan momen terhadap titik A. Tinggal berikutnya adalah kita cek arah momen yang dihasilkan. Nah, beban 4K ini akan menghasilkan momen terhadap titik A itu searah jarum jam. Ya. Sedangkan gaya reaksi RP ini akan menghasilkan momen yang arahnya berlawanan jarum jam. Ya. Jadi mengkaji secara sederhana kemana arah momen itu adalah dengan Anda melihat bahwa titik A itu sebagai titik putarnya, sumbu putarnya. Ya. Oke, saya ulang bahwa beban 4K menghasilkan momen searah jarum jam dan gaya reaksi RP menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam. Sehingga kalau Anda kembalikan ke persamaan kesetimbangan dengan arah positif momen yang kita buat adalah searah jarum jam, maka gaya 4K tadi, momen yang dihasilkan gaya 4K ini searah, artinya sama-sama searah jarum jam. Makanya dia positif. Sedangkan RP dia negatif karena momen yang dihasilkan RP tadi adalah berlawanan jarum jam, dan berlawanan jarum jam itu adalah berlawanan dengan arah positif yang kita asumsikan. Makanya dia negatif. Nah, selanjutnya dengan uraian matematika sederhana ketemulah RP langsung positif. Arti langsung positif ini mengindikasikan bahwa asumsi RP yang tadi kita beri warna merah ke atas itu ternyata benar, gitu. Karena hasil proses matematis ini langsung menghasilkan nilai yang positif, gitu ya. Tuh, jadi ketemu RP 2K arahnya ke atas. Kemudian dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma FY atau arah Y, ya, dengan asumsi yang kita buat adalah positifnya ke bawah, gitu ya, kita bisa ketemu nilai RAY, gitu ya. Kita coba cek, misalkan RAY di sini kita masukkan negatif. Kenapa? Karena kita mengasumsikan pada saat menggambar free body diagram RAY adalah ke arahnya ke atas. Dan arah ke atas ini adalah arah yang berlawanan dengan arah positif yang sudah kita buat. Makanya dia negatif. Jadi positif negatif ini jangan dilihat dari arah atas bawahnya atau kalau momen searah jarum jam atau berlawanan jarum jamnya. Tetapi searah itu dia akan positif kalau searah dengan arah asumsi positif yang kita buat. Gitu ya. Jadi perhatikan sekali lagi kapan dia menjadi negatif, kapan dia menjadi positif. Jadi dia akan negatif kalau berlawanan dengan arah positif yang kita buat. Dia akan positif kalau searah dengan arah positif yang kita buat. Oke, kita cek sekali lagi, 4 kenapa positif? Karena 4 arahnya ke bawah, dan arah ke bawah adalah sesuai dengan arah positif yang kita buat, makanya dia positif. Oke, begitu penjelasannya, makanya ketemu RAY sama dengan 2K. Nah, untuk kesetimbangan arah X dengan cara yang sama, kebetulan di sini arah positifnya kita buat ke kanan, maka RAX ketemu 3K ke kanan. Oke, itulah pembahasan nomor 1. Jadi sekali lagi pastikan free body diagramnya benar dengan catatan bahwa di free body diagram Anda membuat asumsi arah untuk reaksi-reaksi. Oke, di free body diagram saya ulangi Anda membuat asumsi arah untuk reaksi-reaksi. Nah, seperti ini. Sedangkan di persamaan kesetimbangan Anda membuat asumsi untuk arah positifnya. Ya, untuk arah positifnya kemana? Silahkan, semuanya terserah Anda. Baik, itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, beamnya jenis cantilever, gitu ya. Cantilever itu satu sisi tumpuannya fix, dengan sisi yang lain bebas, tidak ditumpu, gitu ya. Maka free body diagramnya seperti ini. Ya, Anda harus ingat bahwa tumpuan fix yang ada di cantilever itu merupakan jenis tumpuan yang bersifat 3 degree of freedom atau 3 derajat kebebasan karena dia mempunyai 3 macam reaksi. Reaksi gaya arah horizontal, reaksi gaya arah vertikal, dan reaksi berupa momen. Jangan pastikan, cuman arahnya terserah, sekali lagi terserah, karena di free body diagram sudah kita bahas di soal nomor 1 bahwa Anda membuat asumsi arahnya. Oke, kemudian setelah itu Anda langsung ke persamaan kesetimbangan. Di persamaan kesetimbangan, sekali lagi Anda buat asumsi arah positif. Nah, seperti ini.
Untuk sigma Fx, asumsi arah positifnya ke kanan. Untuk sigma Fy, arah asumsi positifnya ke bawah. Dengan sigma momen, arah asumsi positifnya adalah berlawanan jarum jam. Oke. Masuk kan? Bahwa era X yang kita asumsikan ke kanan, gitu ya, dan karena searah dengan asumsi positif kita, makanya dia positif. Sedangkan P juga demikian, karena P diketahui ke kanan, maka dia positif. Sehingga RAX itu hitungan matematis pertama itu ketemunya negatif. Artinya bahwa asumsi RAX yang kita buat tadi di free body diagram ke kanan itu ternyata salah, karena ketemunya negatif. Yang benar adalah P itu positif ke kiri, gitu ya. Nah, demikian juga untuk sigma FY asumsi positif ke bawah, RAY menjadi negatif karena RAY kita asumsikan ke atas. Nah, kenapa negatif? Karena ke atas itu berlawanan dengan arah positif ini. Ya, negatif. Sedangkan beban P vertikal positif karena memang dia ke bawah. Dan sesuai searah dengan arah positif kita. Ya. Ketemulah RAY langsung positif, artinya RAY asumsi kita ke atas tadi itu benar. Nah, terkait dengan sigma momen terhadap titik A, gitu ya, ada dua komponen momen di sini yang bekerja pada batang ini. Momen reaksi titik A itu sendiri yang pertama, dan momen yang akan dihasilkan oleh beban vertikal P ini. Ya. Nah, kenapa MA-nya negatif? Karena MA kita asumsikan searah jarum jam. Padahal arah positif yang kita buat adalah berlawanan jarum jam, sehingga arah ini saling berlawanan, makanya dia negatif. Demikian juga dengan momen yang dihasilkan oleh gaya atau beban P dengan jarak L ini, dia negatif, karena momen yang dihasilkan oleh beban P ini adalah momen yang searah jarum jam. Makanya dia negatif. Oke, maka ketemulah bahwa besarnya MA atau reaksi momen di titik A sama dengan min P kali L. Artinya bahwa asumsi yang searah jarum jam tadi itu ternyata salah. Yang benar adalah plus PL tapi berlawanan jarum jam. Ya, itu soalnya nomor 2. Lanjut soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 itu juga tipe simple beam, yaitu ada dua tumpuan di ujung, namun beam ini sekarang mendapatkan dua beban terpusat. Ya, P yang sebelah kiri dengan jarak A ke titik A ini, dan P yang sebelah kanan jaraknya pun juga A terhadap titik B. Ya. Nah, free body diagramnya bagaimana? Karena di soal tidak diketahui panjang beam, maka kita asumsikan panjang beamnya adalah L begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu kita masukkan asumsi arah reaksinya. Ya. Nah, ini kita coba di titik B, reaksinya kita buat asumsi arahnya ke bawah. Apakah benar ke bawah, nanti akan terbukti di persamaan kesetimbangan. Oke, seperti ini. Ya. Nah, persamaan kesetimbangannya berikutnya seperti apa? Nah, caranya sama tadi. Ada sigma Fx, Anda buat arah positifnya kemana, ada sigma momen di mana kemana arah positifnya, dan sigma Fy pun kemana arah positifnya. Tinggal Anda masukkan semua. Gitu ya. Tinggal Anda masukkan. Ya. Jadi seperti ini, RAX sama dengan 0. Kenapa? Karena memang tidak ada komponen eksternal atau gaya luar atau beban eksternal yang arahnya horizontal. Makanya dia 0. Reaksi tidak muncul. Sedangkan sigma momen terhadap titik A, kita evaluasi sekarang ada berapa komponen gaya yang menghasilkan momen. Ternyata pada batang ini ada 3. Ada P yang sebelah kiri, ada P yang sebelah kanan, dan ada RB. Dan semuanya baik P sebelah kiri, P sebelah kanan, ataupun RB dengan asumsi seperti ini, ketiga-tiganya akan menghasilkan momen terhadap titik A yang arahnya searah jarum jam. Tiga-tiganya searah jarum jam, otomatis tanda operator dari ketiga macam ini pasti sama. Nah, kita cek semuanya negatif ini. P yang pertama negatif, P yang kedua negatif, dan RB pun negatif. Kenapa negatif? Karena memang berlawanan dengan arah positif yang kita buat. Arah positif yang kita buat adalah berlawanan jarum jam. Oke, sehingga ketemulah RB sama dengan minus P, artinya bahwa asumsi yang RB ke bawah itu salah. Yang benar adalah RB adalah ke atas. Oke, seperti itu ini. Nah, dari sigma Fy kita juga akan bisa tahu
RAI. Ya, oke. Dari soal nomor 1 dan nomor 3 ini, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa kita gunakan ya sampai kapanpun, bahwa kalau beban yang bekerja pada BIM itu simetris, ya, yang nomor 1 tadi, seperti ini, dia simetris, ada di tengah, gitu ya. Dari panjang 10 dia bekerja di tengah-tengah, di posisi 5, gitu ya. Demikian juga dengan yang soal nomor 3 ini. Soal nomor 3 ini juga simetris, begitu ya, artinya simetris. Terhadap A dan terhadap B, artinya sepanjang BIM ini dia simetris, maka nilai reaksi dari yang terjadi pada kedua titik itu pasti sama. Nah, seperti ini. RB dan RA sama. Di nomor 1 pun juga demikian. Nah, ini RB dan RA pun sama. Gitu ya. Arahnya pun sama. Oke. Nah, saya lanjut yang nomor 3 tadi, belum selesai. Nah, yang perlu Anda perhatikan terakhir adalah, nah ini, RB. RB itu sudah ketemu, ternyata yang benar hasilnya adalah P ke atas. Nah, tapi tolong cermati di sini. Ya, cermati di sini. Kenapa ini masih positif? Harusnya kalau ketemu ke atas dan ke atas itu berlawanan dengan arah positif FY, maka harusnya negatif. Kenapa dia positif? Karena persamaan sigma FY sama dengan 0 sedemikian rupa ini kita susun dengan asumsi awal RB ke bawah, gitu ya. Ini RB ke bawah. Sehingga kita masukkan positif. Kenapa? Karena ke bawah itu sama dengan arah asumsi positifnya. Tetapi yang perlu Anda ingat bahwa karena RB ini masih menggunakan asumsi ke bawah, maka nilai yang Anda masukkan adalah yang minus P. Jadi yang Anda masukkan di sini, di nilai ini adalah yang minus P, bukan yang plus P. Gitu ya. Jadi nanti di sini Anda masukkan plus minus P, demikian. Ya, seperti ya, jadi sama dengan min P. Ya, akhirnya salah satu P ini hilang, plus P dan min P hilang. Gitu ya, seperti itu. Atau jika Anda tidak mau seperti itu, ya Anda boleh menggunakan apa yang namanya nilai RB yang sudah benar sama dengan plus P ini, namun syaratnya Anda harus rubah dulu arah ini. Ya, arah ini. Jadi boleh Anda karena sudah menghitung RB, Anda gunakan nilai yang benar dengan arah yang sudah benar ke atas. Namun hati-hati karena ini misalkan di sini RB menjadi ke atas, ya khusus di sigma FY, maka di sini Anda ganti dengan negatif. Oke, itu yang harus Anda perhatikan, ya. Baik, itu soal yang nomor 3. Yang nomor 4 kurang lebih sama caranya, gitu ya. Maaf. Soalnya beban merata, terdistribusi merata, otomatis di free body diagram yang harus dilakukan adalah cari beban terpusatnya. Jadi di materi sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau Anda ketemu dengan beban terdistribusi, maka ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah mencari beban terpusatnya dengan cara menghitung luas kurva, gitu ya. Dalam hal ini contoh di soal nomor 4 ini karena bentuknya segi 4, maka P terpusatnya adalah luas dari segi 4 ini. Ya, dengan panjang L dengan tinggi yang merupakan nilai beban terdistribusinya. Jadi W0 kali L. Kemudian yang kedua harus Anda tentukan adalah di mana P ini bekerja. P ini bekerja di titik pusat daripada segi 4 ini. Maka di sepanjang L per 2 ini. Oke, itu yang harus Anda perhatikan. Tetap dengan mengasumsikan arah reaksi-reaksi seperti ini, ya. Nah, dengan persamaan kesetimbangan maka akan bisa bertemu seperti ini, ya. Baik, itu pembahasan soal nomor 4. Kesimpulan sebelum saya akhiri adalah bahwa di BIM teori ini ada dua hal mendasar yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda membuat free body diagram dan menggunakan persamaan kesetimbangan. Di free body diagram Anda akan membuat yang namanya asumsi arah reaksi seperti ini, ya. Anda akan membuat asumsi arah reaksi, sedangkan di persamaan kesetimbangan Anda membuat arah positifnya, asumsi arah positifnya seperti ini. Ya, dan semuanya terserah, sekali lagi terserah.
Baik, itu pertemuan kita tentang pembahasan soal-soal di modul 6 dan ini tolong dipahami terus, diikuti terus karena nanti di modul berikutnya, di modul 7 tentang gaya geser, bending moment, cara-cara yang sudah kita lakukan, kita bahas ini tetap kita gunakan. Demikian saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.